yaitu pintu zikir. Kalau kita lihat di bab zikir, ternyata ulama menyebutkan istighfar dimasukkan ke bab zikir. Makanya setelah sholat apa yang kita ucapkan pertama kali? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Berarti insyaallah ta'ala istighfar masuk ke bab pintu zikir. Ya, barang siapa yang banyak zikirnya, banyak istighfarnya, dan bahkan zikir di sini bukan hanya ketika setelah sholat, sebelum sholat dan yang lain berkaitan dengan amal ibadah mahdhah, enggak. Tapi di mana saja berjalan zikir. Kata Rasulullah SAW, ya, dalam suatu hadis itu para sahabat ketika naik zikirnya apa? Allahu Akbar, naik tangga misalnya, atau jalannya agak naik ke gunung, Allahu Akbar. Jadi ada zikir khusus seperti itu. Hikmahnya apa? Hikmahnya ketika kita naik itu seakan-akan ada sesuatu yang besar, maka hati harus yakin bahwasanya di sana ya ada yang paling besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika turun itu subhanallah. Subhanallah, maha suci Allah. Kalau kita turun itu seakan-akan kita melihat sesuatu yang rendah. Maka kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua kerendahan. Semua aib kita sucikan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ketika datar bagaimana? Ya, di hadis yang saya tahu itu tidak disebutin. Ketika datar itu bagaimana? Berarti bebas. Ya, mau tasbih, mau takbir, mau tahlil, tahmid atau istighfar. Ya, ketika itu wadzakirina Allah katsira wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajrun 'azima dalam surat Al-Ahzab. Jadi Allah sebutkan di situ barang siapa yang banyak berzikir baik laki-laki dan perempuan, maka Allah akan mempersiapkan pahala yang besar. Salah satunya akan masuk pintu surga melewati pintu zikir. Lewati pintu zikir. Nah, ini luar biasa ya. Dan tentunya yang zikir yang dimaksud di sini dia telah melakukan rukun-rukun Islam yang sempurna, ya. Bukan dia banyak zikir tapi kewajiban yang lain bolong-bolong, tidak. Ya. Maksudnya di sini dia punya kelebihan khusus. Ya. Kalau dia misalnya sholatnya biasa, tidak bisa melakukan sholat-sholat sunnah, dia berat qiyamul lail, maka jangan haramkan diri kita, jangan malas-malasan untuk zikir. Zikir ini amalan terbaik, salah satu amalan terbaik yang paling ringan. Ya. Tidak butuh banyak modal. Ya. Bahkan salah satu zikir terbaik tidak perlu menggerakkan bibir. Jadi bibirnya tidak perlu menempel atas bawah. Yaitu zikir la ilaha illallah. Ringan Bu ya. Salah satu zikir terbaik adalah kalimat tauhid. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu modal menggerakkan bibir, cuman lidah saja. Yaitu zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bisa dicoba ya. Ya, la ilaha illallah itu tidak perlu banyak. Ini cuman fadilahnya sangat besar. Pahalanya sangat luas. Nah, ini penting sekali. Kalau perlu nanti kita bisa buat pengajian khusus untuk membahas semua detail ini. Babus sholat sudah sholat ya. Sholat sudah kenyang insyaallah ta'ala, tinggal praktek saja. Jihad mungkin yang belum. Puasa ini kita baru masuki. Sedekah belum juga. Tawakal juga belum. Ya, tawakal ini berat Pak ya. Amalan hati cuman perlu praktek amalan zahir. Kemudian birrul walidain. Ya, terutama yang masih punya orang tua. Kemudian zikir dan taubat. Ya. Jadi itu dari pertanyaan Pak Ihsan tadi. Langsung saja kita akan memasuki beberapa yang berkaitan dengan hukum. Ini penting sekali. Karena ketika kita sudah semangat berpuasa, kok kita tidak tahu hal-hal yang membatalkan puasa, maka dikhawatirkan kita semangat berpuasa sampai akhir, ternyata tidak sah sholat, tidak sah berpuasa kita. Ya.
Jadi berpuasa ini definisinya adalah menahan dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini fokusnya di sini. Hal-hal yang membatalkan puasa. Ini langsung saya sebutkan ya. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, kemudian berhubungan badan dengan sengaja. Ya. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan mani dengan sengaja. Ya. Dengan tangannya atau tangan istrinya, ini termasuk yang membatalkan puasa. Terus bagaimana ketika tidak disengaja, maka tetap sah sholat, tetap sah puasanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun," barang siapa yang lupa padahal dia sedang berpuasa, fa akala aw syariba, kemudian dia makan atau minum, falyutimma shaumahu, maka lanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqah, karena sejatinya dia itu lagi dikasih rezeki Allah Subhanahu wa taala, diberi makan dan minum. Jadi ketika jenengan lupa sudah makan satu piring Pak ya, kenyang plus minum lagi, waduh. Baru diingatkan, oh iya. Kemudian langsung dilepaskan makan minumannya, maka tetap sah puasanya. Tapi kalau jenengan lagi makan, kemudian tinggal sedikit beberapa suap, diingatkan, kemudian nanggung masih satu suap, dua suap, ya, mubazir nanti. Maka ketika dia lanjutkan batal, ya batal puasa atau minumnya, karena kondisi tersebut dia sudah sengaja berarti ya, walaupun satu butir, walaupun satu tetes air mineral, ya merek LE atau yang lain. Ya. Jadi yang penting ini ketika kita ingat langsung yang masih di mulut dimuntahkan, yang masih di mulut dimuntahkan, ya. Kalau sudah terlanjur masuk ke kerongkongan tenggorokan di sini tidak bisa ya. Sudah terlanjur tidak masalah. Nah, ini penting sekali. Kemudian sebelum berpuasa tentunya niat Pak ya, tentunya niat. Ketika puasanya wajib Ramadan, niatnya harus di malam hari. Kata Rasulullah SAW, "Man lam yubayyitin niyata aw man lam yubayyitis siyam fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat malam hari untuk berpuasa di siangnya, maka tidak sah puasa wajibnya, puasa Ramadannya. Ya. Terus ada masalah, apakah niatnya setiap malam atau cukup malam hari pertama bulan Ramadan? Nah, ini perbedaan pendapat. Jumhur ulama mengatakan harus setiap hari, karena ketika batal puasa hari sekian, yang lain tidak ikut batal, alias terpisah-pisah. Di mazhab Maliki cukup sekali niatnya, yaitu malam 1 di hari tanggal 1 Ramadan. Sekali saja niat untuk 1 bulan full, itu sudah cukup di mazhab Maliki. Ya. Terus bagaimana ini kita tidak tahu mazhab itu, maka boleh jenengan campur. Itu yang disarankan oleh Syekh Dr. Labib atau Labib Najib dan yang lainnya. Beliau menyarankan dipraktekkan dua-duanya, yaitu mulai dari malam tanggal 1 Ramadan niat untuk 1 bulan, dan setiap malam juga niat. Dengan tujuan apa? Ketika kita lupa misalnya di malam tertentu tidak niat, mudah-mudahan kita sah puasanya ala mazhab Maliki. Nah, itu solusinya ya. Ketika kita lupa. Kemudian niat ini tidak harus ketika sahur, tidak harus ketika mepet sebelum subuh, tidak harus.
Bahkan ketika dia masuk maghrib atau isya itu sudah boleh niat. Kan di hadis tadi ingat ya, barang siapa yang tidak memalamkan niat, kan malamkan tidak harus ketika sebelum sahur atau ketika sahur. Jadi malam full itu tempat niat. Maka jenengan sebelum tidur niat besok puasa, terus ketiduran, tiba-tiba bangun-bangun sudah selesai sholat subuhnya, nah itu sudah niat, berarti sudah dihitung niat. Nah ini penting sekali supaya kita paham masalah ini. Kemudian masalah penting yang lain, baik ini puasa wajib atau puasa sunnah. Oh ya, yang tadi kan puasa wajib ya. Adapun puasa sunnah ini niatnya tidak harus di malam hari, boleh di pagi hari ya, atau sebelum zuhur sampai zuhur, bahkan sampai setelah zuhur, selama dia belum meminum dan makan ya. Dalilnya adalah Rasulullah SAW pernah memasuki rumah, kemudian menanyakan, hal indakum syai', apakah kalian punya sesuatu untuk dimakan minum? Kata Aisyah, la, idzan ana shaim, jadi saya puasa aja kalau gitu. Berarti ini malam tadi belum niat kan ya, Rasulullah puasa sunnah, tapi ketika menanyakan makan nggak ada, saya puasa saja. Nah ini menunjukkan untuk puasa sunnah boleh niatnya di pagi hari atau siang hari atau sore hari selama dia belum makan minum. Tapi kalau sudah makan minum sarapan baru niat puasa, tidak sah ya, dengan syarat dari terbit fajar sampai dia mau niat itu belum makan minum. Maka niatnya disusulkan, tidak masalah, tidak ada masalahnya. Kemudian masalah yang ketiga, yang terakhir berkaitan dengan niat, baik puasa wajib atau sunnah. Ketika seseorang sudah mulai berpuasa kemudian berniat untuk membatalkan, wah saya nanti jam 12 niat saya batalin dan dia yakin, maka dia sudah batal walaupun belum makan minum ya. Ini jangan main-main ya Pak ya, penting sekali. Jadi wah nanti saya akan niat, sudah niat ini, saya nanti akan makan minum, maksudnya saya akan batalkan jam 12 lah pokoknya. Dia ngomong gitu dalam hati sudah yakin, sudah batal puasanya, alias ya sudah batal, tidak perlu nunggu jam 12 untuk makan minum, dia sudah boleh makan minum di situ ketika puasa sunnah. Nah ketika puasa wajib ini beda masalah ya, jadi beda masalah, dia harus menahan nggak sampai akhir, cuman puasa di hari itu dia batal, dia nggak boleh makan minum dan dia diwajibkan menahan sampai maghrib. Kenapa disuruh menahan? Untuk menghormati bulan Ramadan ya, untuk menghormati bulan Ramadan. Kalau puasa wajib berarti dia berdosa, kemudian nanti wajib diqodok ya, wajib diqodok di hari yang lain. Kenapa kok hanya niat saja belum makan minum kok sudah batal puasanya ya? Alasannya kata beliau di sini, Syekh Abu Malik hafizahullah azza wa jalla, puasa itu modal utamanya niat. Tidak makan minum pun, tidak beramal sesuatu, jenengan sudah puasa ya Pak ya. Ini unik, ini ibadah yang unik. Kalau sholat kan kita harus gerak, sedekah harus mengeluarkan uang, jihad apalagi ya. Kalau puasa ini jenengan masih hidup, cukup modal niat sudah dikatakan berpuasa, tidak perlu makan minum, tidak perlu gerakan, tidak perlu mengeluarkan uang, jenengan cukup niat, bismillah saya niat, bahkan nggak sahur pun sudah dihitung berpuasa ketika sudah melewati fajar itu, masuk fajar, masuk pagi, dia dihitung puasa dengan niat, modal niat saja, modal niat doang. Berarti artinya seseorang bisa batal gara-gara niatnya tadi, ketika tidak menjaga niatnya ya. Luar biasa ini ya, tidak harus kita melakukan sesuatu, cukup niat juga bisa membatalkan puasa walaupun belum makan minum. Dia udah niat mau makan jam sekian, dia sudah batal itu. Luar biasa, ini masalah niat penting karena Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat
Wa innama likulli imri'in ma nawa ini. Jadi segala amal itu sahnya tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya seseorang itu masih terjaga amal ibadahnya apa yang dia niatkan, apa yang dia jaga niatnya. Itu salah satu dalil bahwasanya dia niatnya harus dijaga. Niatnya dijaga itu maksudnya apa? Maksudnya bukan berarti gini, Bu ya. Saya niat terus, saya masih puasa, enggak gitu. Saya lagi puasa pokoknya. Satu detik pun saya enggak nyebut puasa dalam hati, saya batal, enggak seperti itu. Nah, ini penting. Maksudnya menjaga niat adalah niat kita tidak dirusak. Jenengan kan kalau mau wudu harus niat wudu ya. Harus niat bersuci untuk sholat, untuk apa, terserah. Dikatakan orang menjaga niat adalah tidak merusak niatnya, alias dia tetap biasa saja gitu ya. Itu maksudnya menjaga niat itu pokoknya kita biarin aja, jalan apa adanya, tidak merusak niatnya tadi. Alias ketika kita wudhu misalnya, ketika membasuh tangan, wah saya niatkan untuk biar bersih aja ini, bukan untuk ibadah. Nah ini udah rusak berarti. Tapi kalau dia diam saja, itu berarti dia telah menjaga. Ya. Jadi jenengan kalau kadang-kadang didiemin oleh suami itu aslinya jangan dijaga, Bu ya. Itu enggak juga ya, tergantung ya. Kalau bapak lagi sibuk di luar ya, kemudian sudah dikasih bekal di rumah, insya Allah itu sudah masuk dijaga. Tapi kalau didiemin terus ini masalah juga ya, kasihan. Masih ada 3 menit ya. Jadi secara umum bab puasa ini sudah saya terangkan, terutama pada fokus tema yang kita angkat di sore ini ya, yaitu tidak sekedar puasa, yaitu kita berusaha bahwasanya puasa kita bernilai ibadah, bernilai kesehatan, bernilai amal soleh, dan kemudian dengan harapan kita dipanggil dari pintu royan. Nah, itu Pak ya. Jadi itu tujuan utama, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga sehat di dunia, sehat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Monggo ketika ada pertanyaan berkaitan dengan puasa. Kemudian sebelum saya buka 1 menit dulu, ada dalil yang tadi terlewat belum saya bacakan. Sholat amal ibadah yang pahalanya tercatat jumlahnya terbatas. Kalau sendiri 1, jamaah 25 atau 27 ya. Kalau sedekah sekian, nanti dilipat gandakan 70 kali, 700 kali sekian ya Pak ya. Kalau amalan biasa minimal dilipat gandakan 10 kali sesuai dalam ayat itu. Kalau puasa ini kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, fa inna shaumali wa ana adzibihi. Karena puasa ini adalah untukku, saya yang langsung yang akan memberi pahala. Kata ulama, perkataan ini maksudnya tidak ada batasannya pahalanya, alias kalkulator tidak bisa menghitung. Seperti pahala sabar 11-12, seperti pahala sabar. Pahala sabar itu saking besarnya pahalanya nggak bisa dihitung. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Jadi orang yang sabar itu pahalanya tidak ada hisabnya, alias tidak bisa dihitung oleh kita, tapi hanya Allah SWT yang tahu saking banyaknya. Pun juga sama, puasa juga seperti itu. Ya, makanya ini amalan unik dan besar sekali. Dan salah satu yang unik adalah puasa ini yang dia benar-benar puasa berarti dia ikhlas, auto ikhlas. Kenapa? Karena orang yang puasa masuk kamar mandi, wudhu, dia minum enggak Pak? Enggak minum. Kalau kita, dan dia dikatakan puasa oleh Allah dan manusia. Tapi kalau sholat misalnya, kita nggak bisa sembunyi-sembunyi. Ikhlasnya dalam bab puasa ini sungguh sangat besar. Jadi kalau kita sembunyi misalnya, kok nggak nampak sholat, nah ini orang melihat ini nggak sholat, ketahuan Pak ya. Tapi kalau puasa ini nggak bisa ketahuan, hanya Allah SWT yang tahu, ya, karena nggak bisa disembunyikan. Tidak bisa disembunyikan. Monggo 1-2 pertanyaan untuk menutup kajian ini. Fadilah puasa, insya Allah Ta'ala nanti kalau sudah mendekati Ramadan,
kita akan membahas lebih detail. Bahkan ada buku khusus setebal segini sekitarnya ya, Al-Jami' fi Ahkamis Syam. Jadi kumpulan-kumpulan yang berkaitan dengan hukum-hukum berpuasa. Ya, nanti dibahas di situ detail sekali ya, berkaitan dengan puasa, itikaf, ya, sahur dan sebagainya. Kemudian memakai obat-obatan bagi yang haid atau nifas itu bagaimana. Kemudian pakai infus membatalkan puasa atau tidak, pakai tetes mata batalkan puasa atau tidak. Nah, itu nanti ada pembahasan khusus yang lebih detail, insya Allah akan kita bahas ketika sudah mendekati bulan yang mulia, bulan Ramadan. Ada pertanyaan? Monggo. Ya, betul. Jadi pintu surga yang 8 yang kita sebutkan tadi. Nah, itu istihad sebagian ulama setelah meneliti beberapa dalil, beberapa hadis. Kalau kita tilik, Bu, di dalil yang lain memang ada disebutkan pintu al-kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu pintu orang yang menahan marah dan suka memaafkan. Nah, itu pintu yang keberapa? Pokoknya salah satu dari yang 8. Itu disebutkan oleh sebagian ulama. Makanya di sini istihadi, alias menurut pendapat sesuai dengan dalilnya. Sebenarnya kalau kita telusuri, Bu ya, kalau kita lebih kritis, mosok toh, gitu ya. Amalan yang segitu banyak, pintunya cuma 8. Saya kan ahli haji dan umroh saya. Pokoknya setiap tahun haji, setiap bulan haji 30 kali, umroh 30 kali misalnya. Umroh minimal 4 kali, 5 kali misalnya. Ini kok saya nggak dapat jatah ini, udah saya nggak perlu haji umroh aja karena nggak ada pintunya, nggak seperti itu ya. Jadi secara umum ada pintu yang disebut di sini yang bisa dimasuki yang tadi, yaitu tawakal, ya, dan juga zikir. Jadi zikir ini di penjelasan sebagian ulama, seluruh ibadah itu zikir. Jenengan pengen ibadah apa? Mesti ada zikirnya. Apa Bu tadi, Bu? Menahan marah dan pemaaf. Itu mesti zikir. Kenapa? Karena dia mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Jenengan sholat ada zikirnya. Jenengan haji puasa ada zikirnya. Maka masuk di sini. Sebagian ulama kesimpulannya seperti itu. Jadi jenengan kalau punya amalan andalan, bismillah, fokus di situ. Jangan fokus di 8 pintu ini. Ini hanya pintu, Bu ya. Bukan berarti kita remehkan, enggak. Maksudnya pintu ini sebagai motivasi, insya Allah kita ketika punya amalan yang lain, ya, syahadat, sholat, puasa, haji, ya, yang haji ini nggak disebutkan, atau umroh misalnya, umroh itu sebagian mazhab itu wajib, maka bukan berarti tidak masuk pintu, alias kalau sudah di depan surga, mana saya masuk gitu ya, kemudian dia bingung, lewat pintu mana ini, lewat jendela jangan-jangan gitu ya, enggak ya. Jadi ya kemungkinan nanti bisa masuk ke pintu ke-7 bab dzikir atau tawakal. Karena orang yang tawakal tidak sempurna sampai dia mengamalkan. Udah saya pasrah aja, bongkoan, nggak mau kerja biar dapat rezeki, itu tidak disebut tawakal. Orang yang tawakal dia usaha dulu baru pasrah. Baik usahanya dengan cara haji umroh atau amal-amalan yang lain yang tidak disebutkan di sini, atau menahan nafsu, menahan marah tadi. Ya. Kemudian poin yang kedua yang penting yang saya sebutkan tadi, penyebutan pintu ini istihadi, kecuali yang memang ada dalil khusus seperti pintu royan, jelas. Ya, ini jelas ini nggak bisa diganggu gugat karena hadisnya jelas, pintu royan. Kemudian
Ada juga ya bab al-aiman min abwabil jannah wa hum syuraka'un nas fi ma siwa dzalika minal abwab. Ya. Jadi ada bab-bab lain yang manusia semuanya masuk pintu situ. Ya. Min babil aiman min abwabil jannah wa hum syuraka'un nasi fi ma siwa dzalika minal abwab. Ya, jadi ada pintu-pintu yang di sini nggak disebutkan detail nama pintunya apa. Ini penting Bu ya. Makanya jenengan nanti ketika mendapatkan di artikel penjelasan ulama, kok nggak disebutkan tadi pintu, oh ini bisa jadi masuk pintu ini. Tidak disebutkan detail namanya, tapi dia bisa masuk pintu itu. Jadi pintu itu ya pintu Bu, tempat masuk. Yang penting kita bisa masuk, alhamdulillah ya. Sudah alhamdulillah, mau masuk pintu apapun ya, insya Allah mudah-mudahan kita ketemu di dalam Bu ya. Yang penting itu. Ya amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan kita bisa masuk surga baik dari pintu manapun. Syukur-syukur semua pintu kita dipanggil, dan semoga juga kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW di surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Demikian yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya. Insya Allah Ta'ala akan kita lanjutkan ketika sudah dekat Ramadan. Adapun materi-materi yang dekat ini yang selain berkaitan dengan puasa, insya Allah Ta'ala ya, karena waktu sudah habis. Jazakumullah khair atas perhatiannya, dan mohon maaf atas kesalahannya bila ada satu patah dua patah kata. Semoga dengan ini kita semakin bersemangat menyambut bulan Ramadan dengan cara ilmu, dengan cara beramal-amal soleh. Salah satu yang tertinggi, yang terbesar adalah puasa sunnah semampunya, baik itu sekali dalam sebulan, 3 kali syukur dalam 2 hari, sekali berpuasa, dan itu hanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.